Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para DIY audio lover, adik-adik siswa elektronika SMK? Oh ya, untuk adik-adik SMP dan sederajat yang domisili Pamekasan, ayo gabung di elektronika SMK Negeri 2 Pamekasan. Kali ini saya akan membahas tentang SMPS, switching mode power supply dengan FBT, flyback topologi dengan gacun. Ayo kita simak video berikut ini. Play musik. Dewa musik nih. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba membuat rangkaian SMPS atau switching mode power supply. SMPS kali ini yang akan saya trial atau uji coba bikin adalah SMPS yang paling simple dan sederhana, yang bisa diaplikasikan untuk rangkaian PSU, power amplifier, pengganti trafo besi. Salah satu kelebihan menggunakan PSU SMPS yaitu biaya lebih murah daripada menggunakan trafo konvensional. SMPS yang akan kita buat ini adalah SMPS berdaya rendah dengan topologi yang dipakai menggunakan FBT atau flyback topologi, yaitu menggunakan modul gacun sebagai PWM-nya. PWM sendiri adalah singkatan dari Pulse Width Modulation atau modulasi lebar pulsa, di mana pembangkit PWM-nya pada rangkaian gacun ini yaitu IC UC3843. Jadi modul gacun ini sebagai pembangkit frekuensi tinggi. Jadi frekuensinya tidak 50 Hz lagi seperti trafo besi, tapi bekerja di frekuensi tinggi kiloan Hz. Dan trafo menggunakan jenis ferrit. Perlu diketahui, dan ini adalah sebuah peringatan untuk para teknisi pemula atau yang baru belajar elektronika, hendaknya dalam membuat SMPS ini didampingi oleh teknisi profesional dan berpengalaman. Karena pada praktek SMPS ini kita berhubungan langsung dengan tegangan tinggi PLN 220 VAC. Dan pada blok primer SMPS ini mengeluarkan tegangan tinggi lebih dari 300 volt DC, jadi sangat berbahaya terhadap sengatan tegangan tinggi. Kesalahan dalam pemilihan dan pemasangan komponen bisa menyebabkan ledakan. Jadi kalau Anda adalah seorang elektronika pemula, hendaknya konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga ahli sebelum melakukan praktek SMPS. Be careful, safety and healthy work.
Oke, selanjutnya bahan dan komponen yang diperlukan untuk merakit SMPS ini sebagai berikut. 1. Kabel listrik dan steker listrik. Bisa menggunakan seperti ini. Ini adalah kabel serabut 2 x 0,75 mili, bekas kabel listrik, VCD atau DVD player yang rusak. Panjangnya kurang lebih sekitar 1,5 meter. Yang kedua yaitu Molex 2 pin male, Molex cowok. Seperti ini barangnya ya. Ini saya ngambil dari PCB mesin TV yang digunakan untuk molek kabel AC yang ke PCB atau molek kabel degaussing yang ke PCB. Yang ketiga yaitu fuse dan fuse holder PCB, yaitu sekring pada PCB TV dari jalur listrik. Ukurannya 3 ampere sampai 5 ampere. Jadi sekring dan rumah sekring ini diambil dari PCB mesin TV juga. Yang keempat adalah kapasitor 100 nanofarad 275 volt sebanyak 2 biji. Ini juga diambil dari mesin TV rusak, tapi kondisinya kapasitor ini masih baik dan normal. Sudah saya ukur dengan ESR meter, jadi masih layak pakai. Tulisan di badannya 0,1 mikrofarad 275 volt. 0,1 mikrofarad itu sama dengan 100 nanofarad. Dan yang terpenting tegangan kerjanya harus di atas 220 VAC. Ini harus ya. Kalau tegangan kerjanya kapasitor di bawah 220 VAC bisa door. Haha. Yang kelima yaitu EMI filter. EMI atau EMI filter adalah singkatan dari elektromagnetic interferensi. Fungsinya untuk memfilter atau menyaring sinyal interferensi frekuensi tinggi jaringan listrik yang masuk ke rangkaian. Yang keenam yaitu dioda bridge tegangan listrik 220 VAC. Jadi dioda ini adalah dioda tegangan tinggi ya. Tegangan kerja dioda harus di atas 220 VAC. Di sini saya menggunakan dioda bridge tipe RS2507M berbentuk dioda sisir. Berdasarkan datasheet, dioda RS2507M ini arus maksimalnya 25 ampere dan tegangan kerja maksimal 700 volt AC. Dengan begitu, ampere dan volt dioda RS2507M ini aman dipakai sebagai dioda tegangan tinggi. Karena tegangan kerja maksimalnya 700 volt. Catatan, kita boleh menggunakan dioda dengan tipe yang lain, asalkan tegangan kerjanya di atas 220 VAC dan ampernya cukup kisaran 3 ampere sampai 10 ampere lah kira-kira. Yang ketujuh yaitu elko penyimpan muatan dan pengecil ripple.
arus yang sudah disearahkan oleh dioda RS2507M. Di sini saya memakai elko cabutan, nilainya 330 mikrofarad 400 volt. Ingat, tegangan kerja minimal 400 volt ke atas, karena tegangan di elko ini lebih dari 300 VDC. Kalau nilai kapasitansinya atau nilai mikronya bisa ke bawah atau ke atas sedikit dari 330 mikrofarad. Tapi kalau voltnya minimal 400 volt. Jangan ditawar lagi ya. Hahaha. Yang ke-8 yaitu trafo ferit. Trafo ferit ini adalah trafo inti ferit. Di sini saya menggunakan trafo ferit bekas cabutan mesin TV Cina, tapi lilitannya kita bongkar habis dan lilit ulang sesuai kebutuhan. Cara menggulung trafo ferit untuk SMPS FBT ini ada di video sebelumnya. Perlu diingat ya bahwa inti ferit di sini gampang pecah atau patah. Jadi hati-hati jangan sampai jatuh, atau saat bongkar jangan terlalu dipaksa agar ferit tidak pecah. Kalau sudah patah atau pecah, maka sudah tidak optimal lagi kinerjanya trafo tersebut. Mending ganti dengan ferit yang masih utuh. Selanjutnya yang ke-9 yaitu komponen fast dioda atau dioda cepat. Dioda ini bukan dioda biasa ya, wajib fast dioda. Di rangkaian ini saya menggunakan tipe dioda RHRG 1560C. Kenapa harus dioda cepat? Karena dioda ini menyearahkan arus dengan frekuensi tinggi dari trafo ferit. Fast dioda yang saya pakai tipe RHRG 1560 seperti ini. Kaki 3 kayak transistor atau MOSFET. Konstruksinya dirancang bisa dipasang ke pendingin, ada bautnya. 3 kakinya adalah 2 dioda dengan common katoda. Jadi 2 buah dioda yang kaki katodanya jadi satu di posisi kaki tengah. Sedangkan kaki kanan dan kiri adalah anoda. Di sini nanti akan saya paralel. Menurut datasheetnya dioda RHRG 1560C ini adalah hyperfast dual dioda dengan arus 15 ampere 600 volt. Jadi labelnya hyperfast ya. Maksud hyperfast adalah dioda super cepat. Bukan fast dioda lagi ini, tapi dioda ini adalah super cepat. Oke, selanjutnya yang ke-10 adalah elko sekunder 2 biji. Kali ini saya menggunakan elko 330 mikrofarad 160 volt. Karena kisaran outputnya di bawah 100 volt atau lebih tepatnya maksimal 75 VDC di positif dan negatif. Oke, yang ke-11 adalah modul gacun sendiri yang sudah saya sampaikan tadi. Modul gacun ini saya beli baru, harganya kisaran 25.000. Modul ini biasanya dipasang untuk servis TV. Ada macam model gacun tergantung televisinya. Mulai dari 21 inch
sampai gacun untuk TV 34 inch. Modul ini biasanya dipasang di televisi dan lain-lain sebagai PWM, PSU, SMPS. Nanti akan saya tambah pendingin dan jangan lupa pasang isolator biar tidak nyetrum pendinginnya. Selanjutnya yang ke-12 adalah resistor dan kapasitor. Nilainya 100 ohm, 5 watt. Dan kapasitor 1 nano 2 kV. Wajib 2 kV ya, atau 1 kV lah. Kalau 1 kV berarti 1 kilovolt. Kalau 2 kV berarti 2 kilovolt. Tegangan maksimal kerjanya. Nilainya 1 nanofarad. Tulisan di badannya 102. Resistor dan kapasitor ini adalah rangkaian RC snubber. Fungsi RC snubber ini adalah membuang tegangan pada trafo saat kondisi off dan menentukan frekuensi kerja trafo. Selanjutnya yang ke-13 adalah resistor tambahan, yaitu R33K 2 watt 1 biji, R10K 2 watt 2 biji, dan LED 3 biji. Ada 2 warna yang sama, yaitu biru dipasang di beban output dan 1 biji dipasang di elko primer warna hijau sebagai beban 300 volt dan sebagai indikator tanda ada tegangan masuk dan tanda muatan sudah habis ketika sudah dimatikan. Yang ke-14 yaitu kabel sambungan secukupnya dan skrup. Karena praktek kali ini masih trial atau uji coba, maka saya tidak langsung membuat PCB-nya. Saya menggunakan triplek kira-kira seukuran kertas folio, lebih kecil dikit. Semua komponen akan ditempel di papan ini dulu. Kita coba rangkai. Semoga berhasil. Oke, saya tempel menggunakan lem bakar ya. Yang pertama kita pasang molek. Kemudian kita pasang lem. Kita lem sekring atau fuse. Berikutnya kita lem kapasitor 100 nano 275 volt. Kemudian kita lem ME filter. Kemudian pasang lagi, lem lagi 100 nanofarad 275 volt. Selanjutnya kita skrup dioda sisir. Karena dioda ini ada lubangnya, ada lubang baut, maka kita skrup saja. Kemudian lem elko 330 mikrofarad 400 volt. Selanjutnya kita lem trafo ferit. Di sebelah kiri adalah primer. Oh ya, kawat primer yang kita pakai untuk primer adalah 0,8 mm. Sedangkan sekundernya sebelah kanan saya menggunakan kawat 1 mm.
Untuk selanjutnya kita pasang fast dioda di sekrup ya, karena juga ada lubangnya. Kita sekrup dua dioda di rail positif dan dioda di rail negatif. Kemudian yang terakhir kita lem elko sekunder, ada 2 biji, nilainya 330 mikrofarad 160 volt. Oh ya, kemudian masuk ke gacun, kita pasang pendingin pada gacun, yaitu pendingin untuk MOSFET gacun. Jangan lupa pasang isolatornya dan lem bakar dilemkan ke pendingin gacun. Langkah selanjutnya kita menyolder kabel listrik dan kabel-kabel penghubung antar komponen. Kita solder dulu semua pengkabelan sesuai skema. Kita beri timah di kedua pin molek. Selanjutnya kita beri timah di kedua ujung kabel steker. Kita solder dua ujung kabel listrik ke pin molek. Selanjutnya, salah satu kaki molek disambung ke fuse atau sekring. Kaki molek yang satunya lagi disambung ke kapasitor 100 nanofarad 275 volt. Dari kapasitor 100 nanofarad 275 volt disambung ke input EMI filter pin 2. Begitu juga dari kaki fuse disambung ke kaki kapasitor 100 nanofarad 275 volt dan disambung lagi ke kaki input EMI filter pin 1. Out 1 EMI filter dilanjut disambung ke kapasitor 100 nano 275 volt dan dilanjutkan disambung ke kaki tengah dioda bridge. Kaki tengah itu input AC. Out 2 EMI filter disambung ke kaki tengah dioda bridge satunya. Kaki tengah yang ini juga input AC dioda bridge. Selanjutnya kabel merah dioda bridge di output positif disambung ke positif elko 330 mikrofarad 400 volt. Sedangkan kaki terluar dioda bridge satunya adalah output negatif dan diberi kabel hitam menuju kutub negatif elko 330 mikrofarad 400 volt. Selanjutnya pemasangan RC snubber pada pin 1 dan 3 trafo. RC snubber paralel dengan trafo. Oh ya, di positif elko disambung kabel merah ke pin 1 trafo. Selanjutnya kita jumper kaki kiri dan kanan fast dioda pada rail positif dan disambung ke pin 6 trafo. Selanjutnya kaki tengah fast dioda di rail negatif disambung ke pin 4 trafo. Selanjutnya jumper kaki kanan dan kiri fast dioda di rail negatif
dan sambung ke kutub negatif elko sekunder 330 mikrofarad 160 volt. Selanjutnya sambung kaki tengah fas dioda rail positif ke positif elko sekunder 330 mikrofarad 160 volt. Selanjutnya sambung pin CT trafo pin 5 ke titik sambung positif dan negatif elko sekunder. Selanjutnya sambung kabel hitam gacun ke negatif elko primer dan kabel merah gacun ke pin 3 trafo. Untuk kabel biru gacun sementara tidak terpasang kemana-mana. Selanjutnya kita cek kondisi LED biru dan hijau. Dan yang terakhir memasang resistor dan LED sebagai beban dan indikator di elko primer dan elko sekunder. Pada sekundernya resistor 10K 2 watt seri dengan LED hijau masing-masing diode positif dan negatif. Sementara di primer resistor 33K 2 watt seri dengan LED biru dipasang pada elko primer. LED jangan sampai terbalik polaritasnya ya. Di elko sudah ada polaritas, ada positif negatif, dan LED juga ada polaritasnya. Biasanya kaki yang lebih panjang itu positif dan kaki yang lebih pendek adalah negatif. Setelah selesai semua terpasang, selanjutnya kita cek lagi sambungan. Pastikan semua tidak ada yang salah. Solderan tersolder dengan baik semuanya. Betul-betul nempel. Kita periksa ulang, kita cek sambungan-sambungan. Takut ada yang belum benar-benar nempel atau ada yang salah pasang. Periksa semua kabel. Cek lagi kebenaran rangkaian. Diurut semuanya dari depan sampai belakang. Betul-betul diperiksa. Kalau rangkaian sudah sesuai dengan skema, kemungkinan akan bekerja dengan baik tanpa kendala. Selanjutnya mungkin kita akan persiapan untuk mencoba rangkaian SMPS dengan gacun ini
Mudah-mudahan tidak ada kendala. Fungsi LED di beban output di elko menandakan masuk tegangan atau habis muatan nanti kalau dilepas, dan yang di primer biar kita tahu tegangan 300 voltnya sudah habis apa belum, sehingga menghindarkan kita dari terkena sengatan listrik karena adanya muatan yang masih tersimpan di elko. Selanjutnya mungkin kita persiapan tes colokan ke listrik. Oke, dicolokkan sudah. Ketiga LED sudah menyala, hijau di primer dan biru 2 di sekunder. Awas, hati-hati. Rangkaian sudah bekerja. Selanjutnya kita melakukan pengukuran. Kita mengukur tegangan out sudah ada apa belum. Pasang kak probe hitam ke CT. Posisi voltmeter DC, avometernya. Diulang mungkin tadi karena takut nyetrum, jadi dilepas dulu cop listriknya. Oke, lanjut. Ya, tegangan sudah hadir 52 volt di positif. Agak grogi ya. Hahaha. Ini kita coba putar trimpot, apakah sudah bekerja dengan baik gacunnya. (52 volt) positif. Kita putar trimpotnya ya bisa naik ke 70, 73, 74, 75, 78. Positif 78 volt, koma sekian. Di rail negatif 80, 79, negatif 79, positif 77. Oke, berarti gacun sudah bekerja dengan normal. Trimpotnya bisa diadjust untuk menaikkan tegangannya. Oh ya, sebagai catatan tambahan, kita putar trimpot gacun jangan terlalu dipaksa putar penuh untuk menaikkan tegangannya. Di sini maksimal hanya setengah putaran, karena dengan memutar lebih dari separuh putaran, berarti kita memaksakan kinerja gacun yang bisa menyebabkan gacun gampang rusak. Kita lepas lagi stekernya, LED mulai redup. LED mulai redup semua.
Kayaknya di sekunder sudah mati LED-nya. Oke, rangkaian bekerja dengan baik. Selanjutnya mungkin kita akan mencoba memberikan beban SMPS ini dengan rangkaian power amplifier. Oke, lanjut. Steker saya colokkan ke listrik. 3 LED sudah menyala. Selanjutnya tegangan output sudah saya atur ke 60 volt DC dengan memutar trim pot pada gacun karena tegangan kerja power amplifier yang akan kita cobakan kali ini adalah 60 volt VDC CT. Selanjutnya sekalian saya ukur frekuensi PWM, pindah selektor ke HZ, ke frekuensi meter di kaki gate MOSFET gacun. Avometer menunjukkan 32 kHz. Setelah selesai, kita cabut steker. LED pelan-pelan redup dan mati. Oke, kali ini waktunya kita tes kerja PSU SMPS ke rangkaian power amplifier. Kit power sudah saya siapkan, saya pasang ke jalur PSU-nya. Speaker saya sudah pasang, input power langsung dari HP. Play musik. Dewa musik nih.
Horek bro, hahaha. Gimana hasilnya menurut kalian? Lumayan menyenangkan bukan? Ayo DIY Audio Lover bikin PSU SMPS dari komponen bekas. Selanjutnya saya sertakan lagi skema PSU SMPS. Saya perjelas lagi, mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa disalin skemanya ke buku sehingga kalian bisa belajar membuatnya. Pastikan skema sudah tergambar dengan benar dan pastikan daftar komponen sudah tercatat lengkap, dan pelan-pelan kita mulai mengumpulkan komponennya dari mesin TV bekas. Akhir kata, tetap semangat belajar, semangat mencoba. Kalau kita semangat belajar, insya Allah pasti berhasil. Akhir kata, maju terus elektronika Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.